Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dari Kampung Sugihwaras. Kali ini saya melihat membawa tanaman krokot yang diketahui dari beberapa media dan jurnal-jurnal ya, dari jurnal-jurnal kesehatan, bahwa krokot ini mempunyai kandungan nutrisi dan khasiat yang sangat besar ya. Ini lihat, biarkan subur. Namun kali ini saya akan membahas krokot untuk mengobati satu jenis penyakit yang menghinggapi biasanya ibu-ibu ya. Untuk itu jangan beranjak dari channel ini. Dan sebelum lebih lanjut, saya ingatkan kembali agar yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Kemudian yang sudah subscribe silahkan share, kemudian di like agar video ini bisa memberikan manfaat kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Saya akan ambil beberapa ranting ya dari tanaman krokot ini. Ya, saya kira cukup ini 3 karena kondisinya sangat subur ya. Ini sudah cukup. Tanaman yang biasa kalau di kampung saya di Madiun biasanya ini di sayur bening atau dipecal bisa ya, dipecal. Nah, kali ini dipakai untuk obat herbal. Krokot sebagai aktor utama kali ini diketahui dari situs sehatku.com, kemudian beberapa Brilio dan lain sebagainya, kemudian juga Wikipedia, diketahui merupakan tanaman yang kaya akan omega 3 ya, asam lemak omega 3 yang bermanfaat sekali bagi anak-anak yang menderita autis. Kemudian mengandung vitamin A yang sangat tinggi, bisa untuk orang yang minus. Kemudian vitamin C, kemudian magnesium, mangaan, kalsium, zat besi, dan kalium ya. Kalium juga sangat tinggi, serta vitamin B1, B2, dan B3. Menurut sistem pengobatan Cina ya, krokot ini biasa dipakai untuk pengobatan disentri, diare, kemudian peradangan usus, lambung, hingga ambeien ya. Kali ini ditemani oleh ini daun remuk daging yang fungsinya mirip-mirip sama ya. Yang keduanya ini juga mempunyai antibakteri, anti peradangan ya, antibakteri untuk Staphylococcus aureus ya, yang biasa menyebabkan peradangan di dalam ya, misalkan di usus, kemudian di anus dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ada kencur ya. Kencur ini sebagai antibakteri yang paling kuat, anti jamur juga. Kemudian yang keempat ini ada air beras yang sudah dicampur. Nah ini kan tinggal patinya ya, pati atau air beras ya. Dari fungsinya tadi, dari beberapa kandungan yang terdapat dari sistem pengobatan Cina, diketahui bahwa ini krokot ini, kemudian juga daun remuk daging mempunyai senyawa organik yang sangat kaya, yaitu akan dopamin, kemudian asam malat, asam laktat, asam folat, alanin, dan glukosa yang bisa bisa menyembuhkan peradangan usus dan pokoknya permasalahan di usus dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengobati luka, karena dia bisa menyembuhkan luka di penyakit kulit dan lain sebagainya ya. Kemudian juga menurunkan berat badan, dan kemudian juga anti kanker juga, melancarkan peredaran darah karena ada kalsium dan kalium serta mangan. Tapi kali ini saya akan mencoba atau untuk meresepkan bagi ibu-ibu yang mengalami peradangan payudara dan luka di payudara akibat mastitis, atau mungkin karena waktu menyusui dia kegigit atau
terinfeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus sehingga menyebabkan puting susunya sakit, luka, bahkan mungkin kadang bernanah. Nah, dua tanaman ini ya, satu ini krokot, yang kedua adalah daun remuk daging ini sudah digunakan secara luas untuk menyembuhkan pembengkakan atau peradangan serta luka ya, yang ada di permukaan ya, bahkan di dalam usus. Nah, gimana caranya untuk membuat resep atau obat penyembuh luka di payudara? Caranya sebagai berikut ya. Ketiga bahan yang sudah masih keras kayak gini digerus dulu atau dihancurkan, bisa pakai blender. Saya lebih suka pakai alat ini atau ulekan dan layah copek ya. Ya, darahnya diperkecil dulu ya. Ini kalau diginiin dan gitu ya. Nah, digerus atau diulek seperti ini biar lembut ya. Jadi kandungan kalium yang tinggi dalam krokot bisa melancarkan peredaran darah sehingga terhindarkan dari mastitis ya. Kemudian juga peradangan bisa diredam karena dia juga mengandung anti peradangan. Kemudian dari kombinasi dengan daun remuk daging, dia akan mempercepat menyembuhkan luka dan peradangannya juga ya. Kemudian kencur berfungsi untuk memberikan kehangatan dan antibakteri kalau di dalam ini ada bakteri ya. Kemudian dia mematikan bakteri Staphylococcus aureus-nya. Kemudian nanti air beras itu berfungsi sebagai pendingin karena air kencur hangat, jadi sehingga memberi dingin pada kulit dan memberikan kehalusan juga pada kulit ya. Nah, ini seperti ini ya, sampai gerak ini ya. Bisa ditambahkan dengan air beras, jangan banyak-banyak ya. Setelah lembut seperti ini, Anda bisa langsungkan aplikasikan ke payudara yang mengalami pembengkakan dan luka, yaitu umumnya biasanya di sekitar puting dan areola. Perlakuan seperti ini bisa dilakukan selama seminggu ya, 7 hari penuh, yaitu pada saat Anda tidak menyusui, yaitu dibersihkan dulu dengan kain lap, kemudian ya payudaranya bersihkan dulu dengan kain lap, kemudian ditempelkan ya, atau lingkaran hitam sekitar puting ya, biasanya puting payudara itu jika ada bintik-bintik hitam ya, di situ biasanya bisa mengalami mastitis, peradangan dan luka ya, juga terutama putingnya. Contoh, ini hanya contoh karena kalau contoh beneran nanti terkena undang-undang pornografi ya. Nah, ini misalkan ini putingnya, ini demikian, kemudian juga seputar lingkarannya, lingkaran hitamnya itu ditutup. Setelah selesai, diamkan kira-kira setengah jam agar ramuan ini meresap di dalam pori-porinya. Biasanya kalau orang menyusui itu pori-porinya terbuka ya, mudah terbuka kecuali ada peradangan tadi. Setelah setengah jam Anda bersihkan lagi. Setelah bersih, dibersihkan sama air hangat juga. Setelah itu dikeringkan hingga kering, baru Anda pakai bra. Ingat, branya jangan terlalu kencang supaya dia bersinggungan dengan udara sehingga luka cepat kering. Nah, ramuan ini juga menghindari bayi tidak suka minum air susu. Jadi misalkan kalau pemakaian semacam daun sirih itu akan membekas sangat kuat ya. Kalau kencur
malah bisa meningkatkan nafsu minum daripada bayinya. Kira-kira demikian, semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.